Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelika Kaluela Divani Wijaya Kusuma dari kelas 10-6 SMA Negeri 1 Cibinong. Dalam video ini, saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia tentang biografi. Pada tugas kali ini, saya mengambil tokoh inspiratif yaitu Maudy Ayunda untuk saya kaji lebih dalam tentang dirinya. Maudy Ayunda merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, aktris, dan juga aktivis berasal dari Indonesia. Lahir dengan nama lengkap Maudy Ayunda Faza pada tanggal 19 Desember 1994 di Jakarta, ia tumbuh dalam keluarga yang gemar seni dan budaya. Ayahnya, Eri Suparno, adalah seorang penulis dan pengarang terkenal, sementara ibunya, Ayu Azari, adalah seorang aktris ternama. Dari kedua orang tuanya, Maudy Ayunda mendapatkan ketertarikan pada dunia seni sejak usia dini. Maudy Ayunda mulai menunjukkan bakatnya di bidang seni pada usia yang masih sangat muda. Ketertarikannya pada musik mendorongnya untuk belajar piano sejak usia 7 tahun. Dalam beberapa tahun, ia mengembangkan keterampilannya dalam bermain piano dan mulai menulis lagu-lagu sendiri. Pada tahun 2005, Maudy Ayunda merilis album mini pertamanya yang berjudul Maudy Ayunda yang berisi 5 lagu. Album tersebut sukses mendapatkan perhatian publik dan mengantarkan Maudy ke panggung musik nasional. Pada tahun 2009, Maudy memulai debut aktingnya dalam film berjudul Untuk Rena yang disutradarai oleh Rizal Mantovani. Penampilannya dalam film tersebut mendapat pujian dan kritikus dan penonton. Setelah itu, ia muncul dalam beberapa film seperti Pernikahan Dini dan Habibie dan Ainun 3 yang semuanya mendapatkan kesuksesan komersial. Selain karir musik dan aktingnya, Maudy Ayunda juga menekuni pendidikan dengan serius. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di Sekolah Pelita Harapan Jakarta dan melanjutkan studi di Universitas Oxford, Inggris di jurusan Philosophy, Politics, and Economics. Pada tahun 2016, Maudy berhasil meraih gelar sarjana dengan predikat First Class Honors. Pendidikan di Oxford tidak hanya memberikan Maudy pengetahuan akademis yang mendalam, tetapi juga membentuk pandangannya tentang dunia dan masalah-masalah sosial. Album debut Maudy Ayunda pada tahun 2005, Maudy Ayunda merilis album mini pertamanya yang berjudul Maudy Ayunda. Album ini berisi 6 lagu termasuk single populer Tetap Bersama. Keberhasilan album ini membuat namanya semakin dikenal di industri musik Indonesia dan memperluas jangkauan pendengarannya. Pada tahun 2010, Maudy Ayunda berkolaborasi dengan penyanyi dan penulis lagu Amerika Serikat David Choi dalam lagu berjudul By My Side. Kolaborasi ini memberikan exposure internasional bagi Maudy dengan lagu tersebut menjadi populer di kancah musik internasional. Maudy Ayunda memperoleh kesempatan emas ketika ia dipilih untuk memerankan tokoh utama, Kugy, dalam adaptasi film dari novel bestseller Dewi Lestari berjudul Perahu Kertas. Penampilan yang memukau dan kemampuannya dalam berakting membuat meraih pengakuan lebih luas sebagai seorang aktris. Film ini menjadi salah satu film Indonesia dengan penjualan tiket terbaik pada tahun 2012. Pada tahun 2013, Maudy Ayunda merilis album studio yang pertamanya berjudul Moments. Album ini berisi lagu-lagu pop dengan lirik yang penuh makna dan melodi yang indah. Beberapa single ini sukses dari album ini adalah Tiba-Tiba Cinta Datang dan Cinta Datang Terlambat. Kesuksesan album Moments menjadikan Maudy sebagai salah satu penyanyi pop terkemuka di Indonesia. Maudy Ayunda juga mendapatkan kesempatan yang luar biasa ketika ia diundang untuk membacakan puisi di hadapan para pemimpin dunia dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2014. Dalam pidatonya, Maudy mengangkat isu-isu global seperti perdamaian, pendidikan, dan peran generasi muda dalam menciptakan perubahan positif. Partisipasinya dalam acara tersebut menunjukkan pengaruh dan kepeduliannya terhadap isu-isu dunia. Cerita inspiratif yang dapat diambil dari perjalanan hidup seorang Maudy Ayunda adalah tentang tekad, ketekunan, dan keberanian untuk mengikuti passionnya. Maudy memulai karirnya di industri hiburan Indonesia pada usia yang masih sangat muda, tetapi ia tidak pernah menyerah untuk mengejar impiannya. Meskipun memiliki latar belakang keluarga yang terkait dengan seni, Maudy tidak hanya berhenti hanya mengandalkan itu, tetapi ia terus mengasah bakatnya dalam musik dan juga akting. Maudy juga menunjukkan keberanian dengan mengambil keputusan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Oxford, Inggris yang sangat jauh dari Indonesia. Meskipun sudah mencapai kesuksesan di industri hiburan, keputusan tersebut menunjukkan bahwa Maudy tidak hanya berfokus pada popularitas dan kesuksesan materi, tetapi juga pada pengembangan diri secara akademik dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia pendidikan.
Selain itu, Maudy Ayunda juga menginspirasi melalui karya-karyanya yang penuh makna. Lagu-lagu yang ia tulis dan nyanyikan memiliki pesan-pesan positif seperti cinta, harapan, dan juga keberanian. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan menjadi juru bicara untuk isu-isu penting seperti lingkungan dan juga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Maudy memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah sosial dan kemampuan untuk menggunakan pengaruhnya sebagai seorang public figure untuk membawa perubahan positif. Kisah hidup Maudy Ayunda mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, tetapi dengan tekad, kerja keras, dan ketekunan. Ia mengajak kita untuk terus mengikuti passion kita, mengejar impian kita, dan berani keluar dari zona nyaman. Maudy Ayunda adalah contoh nyata bahwa kita dapat mencapai apapun yang kita inginkan, asalkan kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak pernah menyerah pada rintangan yang menghadang. Ternyata banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah hidup Maudy Ayunda. Dia tidak hanya cantik dan juga berwawasan tinggi, tapi dia juga kreatif. Dan masih banyak sekali pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita ambil dari dirinya. Besar harapan saya agar kita semua dapat mengikuti jejak Maudy Ayunda yang sangat menginspiratif dan juga berwawasan tinggi. Dan kita sudah di penghujung video kali ini. Sekian dari saya, maaf apabila masih ada kekurangan dalam menjelaskan hal-hal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.